Gangguan kesehatan mental atau depresi merupakan masalah kejiwaan yang rentan terjadi di usia remaja. Menurut survei data di Indonesia menunjukkan sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental, terutama para pelajar. Untuk itu, dalam proses pendidikan, penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan mental kita. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tri Agustin. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai poin-poin penting kesehatan mental dalam konteks pendidikan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh kesehatan mental dalam proses belajar. Seperti yang sudah kita ketahui, belajar merupakan suatu proses, kejadian, atau pengalaman yang bertujuan untuk mendapatkan hal baru, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya motivasi dalam diri seorang pelajar. Salah satu hal yang dapat memicu hadirnya motivasi dalam diri seorang pelajar tersebut adalah dengan memiliki kesehatan mental yang baik. Dengan memiliki kesehatan mental yang baik, diharapkan para pelajar dapat menampilkan performa terbaiknya dalam berprestasi dan juga memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Poin yang kedua adalah strategi saya dalam usaha menjaga kesehatan mental saya sendiri. Usaha yang pertama yaitu saya meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang dapat merelaksasikan diri saya dan juga pikiran saya sendiri, seperti kegiatan berolahraga atau melakukan hobi yang kita sukai. Usaha yang kedua yaitu biasanya saya melakukan kegiatan bersama seseorang yang bisa memberikan dukungan emosional kepada saya sendiri. Atau saya juga biasanya mengikuti kajian-kajian yang berisikan materi atau wawasan mengenai kesehatan mental. Dan yang terakhir ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Biasanya saya menambahkan wawasan saya mengenai kesehatan mental melalui buku-buku. Dengan begitu, saya dapat memahami keadaan mental yang saya alami dan bisa mengatasinya secara segera mungkin, tanpa mengalami yang namanya burnout. Poin selanjutnya adalah hal yang saya lakukan ketika saya merasa kesehatan mental saya terganggu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya teman-teman, ketika saya merasa tidak nyaman dan kesehatan mental saya terganggu, saya melakukan kegiatan yang dapat merelaksasikan diri saya seperti berolahraga atau melakukan kegiatan yang saya sukai seperti melukis, membaca buku, dan lain-lain. Dengan begitu, saya bisa merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan pikiran saya pun mulai terasa lebih enteng. Poin selanjutnya adalah bagaimana cara saya merespon suatu hal yang mengganggu kesehatan mental saya sendiri. Teman-teman, di sini saya izin share sebuah strategi yang bernama strategi STAR. Strategi STAR ini merupakan singkatan dari Stop, Think, Assess, and Respond. Strategi ini saya dapatkan dari buku yang saya baca berjudul Filosofi Teras. Strategi STAR ini mengajarkan kita dan menuntun kita untuk menghadapi suatu hal yang negatif dengan tidak meresponnya secara langsung. Strategi STAR ini menuntun kita melalui tahap-tahapnya tersendiri agar menyaring emosi-emosi negatif dan mengeluarkannya menjadi suatu emosi yang netral atau positif. Seperti contohnya teman-teman, ketika ada dosen yang ngasih kita tugas dengan deadline yang sangat mepet, sedangkan kita sendiri lagi banyak-banyaknya tugas yang deadline-nya bahkan lebih mepet dari itu. Respon kita tentu saja pasti bakal ngerasa stres, bingung bagaimana cara menghadapinya, dan bisa jadi mood kita jadi rusak. Dalam strategi STAR ini, kita diarahkan untuk melakukan langkah yang pertama, yaitu stop. Stop di sini mengartikan bahwa kita disuruh untuk berhenti memikirkan tugas yang banyak tersebut, karena itu bisa memicu terjadinya stres dan ketidaknyamanan kepada diri kita sendiri. Dan langkah yang kedua itu adalah think and assess. Maksudnya di sini adalah
kita diarahkan untuk berpikir secara rasional, di mana dosen memberikan tugas ini adalah hal yang biasa, dan banyak atau tidaknya ini adalah suatu hal yang di luar kendali kita. Jadi maksudnya adalah, anggaplah hal itu adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, seperti sebuah resiko dan tanggung jawab. Dan langkah yang terakhir itu adalah respon. Nah, langkah ini adalah langkah terakhir yang dimana kita memutuskan untuk bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Apakah kita akan marah? Apakah kita akan jengkel? Apakah kita akan menghabiskan waktu kita untuk berada di dalam emosi negatif tersebut? Atau kita merespon dengan cara menjalaninya seperti biasanya dan menerima seperti biasanya. Itu adalah salah satu strategi saya yang sering dilakukan ketika merasa stres atau merasa tidak nyaman dengan kegiatan-kegiatan saya seperti mengerjakan tugas dan bekerja. Strategi ini bisa menuntun dan menyaring emosi negatif kita ke arah emosi yang lebih positif lagi. Karena teman-teman, sebenarnya respon kita terhadap suatu hal itu dapat mempengaruhi mental kita. Seperti contohnya, ketika kita merespon suatu hal secara emosi yang negatif, itu akan berdampak negatif juga kepada kita. Itu akan memberikan sebuah kebingungan, stres, atau merusak mood kita sendiri. Balik lagi kepada pengaruh kesehatan mental pada proses pendidikan. Perlu diketahui teman-teman, jika kita memiliki kesehatan mental yang buruk, maka itu pun akan mengganggu kepada proses pembelajaran kita. Jika kita tidak bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik, kita akan merasa cemas, bingung, dan bahkan bisa emosi secara tidak jelas. Dan tentunya itu akan menjadi sebuah hambatan untuk kita dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentunya para pendidik atau calon pendidik harus memiliki strategi dalam upaya menjaga kesehatan mental peserta didiknya. Strategi yang dapat dilakukan oleh para pengajar yaitu, yang pertama, guru harus memiliki wawasan mengenai kesehatan mental. Selain guru mengerti pada kesehatan mental peserta didiknya, guru juga harus mengerti dan paham mengenai kesehatan mental dirinya sendiri. Strategi yang kedua adalah pendekatan yang membuat peserta didik aman, nyaman dengan sentuhan dan kasih sayang seorang guru. Caranya seperti guru menerapkan perilaku yang adil, disiplin, dan juga memberikan kepercayaan penuh kepada seorang muridnya. Pendidik juga harus memiliki kesadaran ketika anak muridnya merasa kegelisahan atau tidak nyaman, dengan cara mendengarkan dia bercerita dan memberikan dia ruang untuk mengekspresikan perasaannya tersebut. Strategi yang terakhir yaitu adalah mengadakan ice breaking ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal ini bisa membuat peserta didik lebih semangat dan lebih fresh lagi ketika melakukan kegiatan belajar. Oke teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari mengenai kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting dalam proses belajar. Ketika kita tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka proses belajar pun akan terhambat. Oleh karena itu, kita harus terus menjaga kesehatan mental kita agar kita dapat menampilkan performa terbaik kita dalam berprestasi dan juga memiliki motivasi yang bagus dalam belajar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental dalam konteks pendidikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.